Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil Al-Faid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 5A. Nah, di video learning journal kita ke-6 kali ini kita akan membahas sedikit dari pertemuan minggu kemarin. Mungkin langsung saja. Pada pertemuan minggu kemarin, seperti biasa, kuliah dilaksanakan secara offline atau tatap muka di dalam ruangan kelas. Sebelum masuk ke sesi materi atau presentasi, dilakukan terlebih dahulu praktek liputan berita yang dibawakan oleh Fauzan dan teman-teman. Nah, tema yang dibawakan yaitu tentang banjir di Pondok Gede, Bekasi. Setelah semuanya berjalan dengan lancar dan selesai, kemudian dilanjutkan materi kelas yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Tema yang dibawakan oleh kelompok 3 yaitu tentang jurnalisme investigasi sebagai pilar transparansi. Nah, mungkin langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan jurnalisme investigasi. Yang pertama, satu itu pra-modern. Nah, pra-modern itu terjadi pada sekitaran abad ke-18 dan 19. Nah, yang dimana di dalam pra-modern ini, di dalamnya itu ada dari akar filosofis dan kebutuhan sosial. Nah, terus yang kedua itu ada era emas pertama. Yang dimana era emas pertama ini terjadi sekitaran pada tahun 1900 sampai 1914. Di dalam era emas pertama ini ada Mark Reker. Nah, terus yang ketiga itu ada era transisi dan kebangkitan kembali. Itu sekitaran terjadi pada tahun 1920-an hingga 1960-an. Nah, terus yang keempat itu ada era emas kedua atau Watergate dan pengukuhan disiplin. Itu sekitaran pada tahun 1970-an. Nah, terus yang kelima itu ada dari perkembangan di Indonesia. Itu ini ya, perkembangannya itu secara khusus dan terikat politik gitu. Terus yang keenam itu ada jurnalisme investigasi kontemporer. Itu terjadi sekitar tahun 2000-an hingga sampai kini. Yang dimana itu di dalamnya ada era digital dan kolaborasi. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang tahapan dalam proses jurnalistik investigasi. Menurut Subagio yang dikutip dalam Samu Roma, Hasmawati dan Yahya pada tahun 2024, itu yang pertama adalah dalam proses tahapan jurnalistik investigasi itu pengumpulan dokumen. Terus yang kedua itu adalah pencarian bukti fisik. Terus yang ketiga itu adalah pencarian saksi. Terus yang keempat itu adalah penulisan kelaporan. Terus yang kelima itu adalah publikasi. Nah, itu semuanya adalah bagian-bagian penting untuk tahapan dalam proses jurnalistik investigasi. Nah, selanjutnya yaitu materi ketiga adalah tentang perbedaan jurnalisme investigasi dengan bentuk jurnalisme lainnya. Nah, perbedaan yang pertama itu kita bisa lihat dari segi fokus dan tujuan jurnalistik tersebut. Kenapa itu menjadi yang pertama? Karena setiap jurnalisme itu pasti memiliki fokus dan tujuan yang berbeda ya. Terus yang kedua itu adalah metode pengumpulan informasi. Terus yang ketiga itu adalah waktu produksi dan publikasi. Yang keempat itu resiko dan tantangan. Kemudian yang kelima itu dampak sosial dan politik. Terus yang terakhir itu adalah aspek-aspek lain. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada materi yang keempat, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar jurnalisme secara umum. Nah, prinsip yang pertama itu tentunya harus akurasi. Terus yang kedua itu independensi. Terus yang ketiga itu adalah objektivitas. Yang keempat balance atau seimbang. Itu tadi dari prinsip-prinsip jurnalisme secara umum. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita kepada materi terakhir, yaitu tentang prinsip-prinsip jurnalisme investigasi dalam praktek jurnalistik. Nah, jurnalisme investigasi merupakan salah satu bentuk jurnalistik yang memiliki fungsi khusus, yaitu mengungkapkan fakta yang tersembunyi dan berhubungan langsung dengan kepentingan publik gitu. Nah, berbeda dengan jurnalisme berita harian pada umumnya, yaitu hanya menyampaikan informasi permukaan saja.
Nah, sedangkan jurnalisme investigasi ini lebih menekankan pencarian bukti yang lebih mendalam, pengujian data, serta keberanian untuk mengungkap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip utama yang mendasari jurnalisme investigasi adalah kebenaran, terus akurasi, terus independensi, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Nah, materi tadi sekaligus menutup video learning jurnal saya kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video learning jurnal ke-6 kali ini. Saya Muhammad Nabil Alfaid pamit undur diri. Sekian, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.